Assalamualaikum. Halo adik-adik, ini adalah soal dan jawaban untuk SBO TV hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 SD dalam program Guruku SBO TV. Materi pembelajaran untuk siswa-siswi sekolah dasar di Kota Surabaya diberikan secara daring melalui program belajar dari rumah bersama guruku di SBO TV. Untuk soal dan jawaban kelas 1, tugasnya ini adalah mengurutkan aksara Ingi Soriki. Ini ada A sampai E. Soal kedua, tatanan aksara Ingi Soriki supaya dadi jenengnya olahraga. Nah, urutan aksara Ingi Soriki nomor 1 ini adalah A menjadi iki jawabannya ya. L M N O P, yang B R S T U V, yang C D E F G H, yang D I J K L M N, yang E V W X Y Z. Nomor 2, tatanya aksara Ingi Soriki supaya dadi jenengnya olahraga. Yang A ini stiak jadi kasti, yang B jadi Melayu, yang C jadi kayang, yang D jadi poli, dan E jadi seka. Untuk kelas 2 ini tugasnya adalah bahasa Inggris ya, dengan mengisi titik-titik di bawah ini. Write a simple sentence depends on the picture. A, bla 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 please. B, okay. Jadi kita lihat di sini gambarnya sedang rest. Jadi rest on your hand please. Terus ini number A. Ini yang A, clap your hands please. Sure. Ini clean the whiteboard please with my pleasure. Yang B ini standing up please. Terus gambar yang selanjutnya adalah drink the water please. Nah di sini ya, clap your hands, raise your hands, clean the blackboard please, stand up please, drink your water please. Nih gambarnya sedang minum, jadi drink your water please. Ini sedang menulis, yang bawahnya lagi sedang menulis write your book. Nah, kita lihat dari sini. Ini juga read your book please. Selanjutnya adalah gambar sedang menyapu. Ini sini. Jawabannya adalah sweep the floor please. Number 9, open your book please. Number 10, sit down please. Jadi kita menulis berdasarkan dari gambar ini. Ini sedang duduk berarti sit down please. Terus yang di atasnya lagi sedang membaca. Read your book please. Oke. Untuk kelas 3 ini ada penugasan. Nomor 1, Edu membawa oleh-oleh sebuah melon. Melon tersebut ingin dibagikan ke 4 adiknya. Maka setiap bagian bernilai. Soal kedua, pecahan 2/10 dibaca. Soal ketiga, bagian yang diarsir dapat menunjukkan pecahan. Dan di sini ada gambar ya. Nomor 4, sederhanakan pecahan berikut. Yang A 9/24, yang B 8/12. Untuk jawaban pertama, ini satu buah melon dibagi ke 4 adiknya, maka setiap bagian bernilai 1/4. Untuk soal kedua, 2/10 dibaca menjadi 2 dibagi 10. Untuk pecahan yang diarsir ini adalah nilainya setengah ya. Nih, sebagian ada setengah. Untuk soal yang keempat ini A 9/24 dibagi 3/3 sama dengan 3/8, yang B 8/12 dibagi 4/4 menjadi 2/3. Untuk kelas 4 ini tugasnya bahasa Inggris. Yang pertama, excuse me bla bla bla, I help you. Ini kalian bisa jawab can dengan B, dengan pilihan B can. Nomor 2, help me you excuse me can. Ini bisa di-arrange menjadi excuse me, can you help me. Ini yang B ya jawabannya. Nah ini jawabannya. Excuse me, can you help me. Yang B itu adalah can.
Untuk soal dan jawaban kelas 5 ini buatlah diagram alur pencernaan sapi dari awal hingga akhir disertai fungsi masing-masing organ pencernaan tersebut. Nah, ini jawabannya, makanan masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat beberapa organ pencernaan, yaitu gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk menyepit makanan dan gigi geram untuk mengunyah makanan. Lidah sapi sangat pendek dan berguna untuk mendorong makanan menuju lambung. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi dan disalurkan ke dalam cavitas oral. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi dari dalam mulut. Makanan akan menuju ke lambung melalui kerongkongan lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen atau perut besar, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi istirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasut atau perut kita. Di dalam perut omasut, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam obamasum atau perut masam. Perut bagian inilah sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Dari abomasum ini, sari-sari makanan menuju dan diserap oleh usus halus dan kemudian ampas makanan dikeluarkan melalui anus. Dalam program kelas 6 ini, kemudian kita lanjutkan ya. Untuk kelas 6 ini materi belajar tentang bahasa Jawa bersama Pak Widiantoro, guru SDN Gadel 2 577 Surabaya. Soal pertama, kita akan disajikan teks sesanti slogan gawe bahasamu dewe. Nih, gaweo teks sesanti atau slogan gawe bahasamu dewe. Jawabannya, tulada teks sesanti. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Mikul dhuwur, mendem jero. Sabaya pati, sabaya mukti. Cerah agawe bubrah, rukun agawe santosa. Ya, itulah kira-kira soal dan jawaban untuk hari ini tanggal 24 Agustus 2020 kelas 1 sampai kelas 6 SD di SBO TV. Semoga membantu ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Bye-bye.